بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Jalla wa Ala untuk duduk kembali di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan kembali faedah yang kita ambil terkait dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam kitabnya yang mulia. Semoga dengan itu kita dimudahkan untuk bisa meniti jalan yang lurus dan dijauhkan dari penyimpangan-penyimpangan serta dimaafkan dari kesalahan dan diampuni dosa-dosa kita sekalian. Kita masih bersama surat Al-Baqarah dan pada malam ini insyaallah kita masuki ayat yang ke-21. Namun sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu, dipersilakan. Wallahualam. Barakallahu fikum. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia sekalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, Zat yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang mulia ini seruan Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali dalam Al-Qur'an kepada makhluknya manusia untuk melaksanakan perintahnya yang disebut dengan ibadah. Kemudian Allah menjelaskan kepada manusia siapa yang diibadahi dan menjelaskan mengapa dia diibadahi dan untuk apa manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini di antara ayat-ayat yang penting untuk diperhatikan oleh kita ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Mengapa? Yang pertama, berisi seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dan tidaklah Allah menyeru, memanggil, melainkan untuk perkara yang penting. Apakah untuk melaksanakan perintah atau menjauhi larangan? Dan Allah menyeru dalam Al-Quran kepada makhluknya manusia dengan beberapa bentuk seruan. Yang pertama, seruan secara umum kepada manusia seperti dalam ayat ini dan ayat-ayat lain insyaallah berulang. Yang kedua, seruan kepada jenis manusia yang memiliki sifat khusus, yaitu iman. Allah menyeru dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang ketiga, Allah menyeru
jenis manusia yang dimurkai olehnya dengan sifat-sifat yang Allah murkai, yaitu kekufuran, seperti ya ayyuhal kafirun. Dan yang keempat, Allah menyeru suatu kaum seperti ya Bani Israel. Maka seruan ini secara umum menjelaskan kepada kita suatu faedah yang besar, bahwa Allah menginginkan sesuatu dari siapa yang diseru. Apabila umum, maka kita masuk di dalamnya. Itu ya ayuhan nas, kita masuk di dalamnya karena kita bangsa manusia. Atau dengan sifat khusus tadi, ya ayyuhalladzina amanu, maka siapapun yang sudah menghadirkan imannya, yang sudah kita sebutkan di majelis yang lalu, mudah-mudahan masih ingat kapan seorang dikatakan beriman, yaitu ketika dia menghadirkan dua kalimat syahadat, baik lahir dari orang tua yang muslim dan dia menjaga Islamnya, atau lahir dari dua orang tua non muslim tapi kemudian dia mengikrarkan dengan lisannya dua kalimat syahadat, maka dia masuk dalam kategori iman. Maka seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka untuk orang-orang ini. Yang ketiga, yang dua jenis tadi langsung seruannya. Yang ketiga dan yang keempat, itu seruan kepada orang kafir atau seruan kepada satu kaum, maka ini petunjuk yang diambil adalah petunjuk mafhum, yang difahami, yaitu bila mereka diseru seperti itu, maka demikian juga dengan orang beriman. Bila mereka dilaknat karena itu, demikian juga orang beriman. Itu namanya mafhum, yang difahami. Ini mengapa dikatakan penting. Yang kedua, karena setiap seruan mengandung penjelasan Allah, apa yang Allah inginkan dari manusia. Bila mereka tidak peduli, maka menunjukkan akan adanya i'rad, berpaling dari seruan Allah atau dari Allahnya langsung. Maka ini menyebabkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman secara berulang, ya, di antaranya di surat As-Sajdah, wa man a'rada an dzikri, maaf, di surat Thaha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Barang siapa berpaling dari zikir kepadaku, yaitu Al-Quran dan seruan yang ada di dalamnya, maka dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Kebanyakan tafsir mengatakan di mana kehidupan sempitnya? Di alam kubur. Tapi juga difahami di alam dunia. Maka siapapun yang berpaling dari Quran, hidupnya sempit. Walau manusia menyangka dia penuh dengan kenikmatan. Contoh yang lain di surat As-Sajdah, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Tidak ada yang paling zalim di sisi Allah daripada orang-orang yang diingatkan zikir kepada Allah, tapi dia berpaling dari ayat-ayatnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ayat ini ditutup dengan lafaz la'allakum. Maka apabila kita mendapati ayat-ayat Al-Quran ditutup dengan lafaz semacam ini adalah ghayatun allati aradallahu biha al-insan. Tujuan yang manusia diinginkan mencapai tujuan itu oleh siapa? Oleh Allah. Allah katakan la'allakum
tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan manusia diciptakan oleh Allah untuk bertakwa kepadanya. Oleh karena apabila kita dapat Al-Quran, seruan Allah Azza wa Jalla agar manusia bertakwa berlimpah, baik secara langsung seperti di surat An-Nisa, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Atau secara khusus pada orang beriman, seperti Allah firmankan di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dan beriman adalah kalian bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dengan pembuktian atau dengan maksud atau tujuan, dengan menyebutkan perintah dan larangan. Contohnya ayat yang mulia ini, la'allakum tattaqun. Contoh juga ayat Siyam, la'allakum tattaqun, dan semisalnya. Maka ayat semacam ini laha ahammiyatuha, memiliki sesuatu yang sangat penting bagi kita. Sehingga apabila kita membaca ayat semacam ini, jangan langsung ditinggalkan. Wukuf qalilan, berhenti sebentar untuk memahami maksud yang ada di dalam ayat tersebut. Karena untuk itulah Allah menciptakan manusia. Allah firmankan secara umum di surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Demikian juga Allah mengutus para nabi dan rasulnya untuk menjelaskan kepada mereka manusia akan tugas ini. Allah firmankan contohnya surat An-Nahl, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyampaikan kepada umatnya agar kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi taghut yang diibadahi selain dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga menurunkan kitab-kitabnya untuk menjelaskan masalah ini. Dan Al-Quran berlimpah ayat-ayat menjelaskan hal tersebut. Dan itulah maksud dari Quran diturunkan. Laisa mujarrad at-tilawah, bukan sekedar dibaca. Walaupun itu ada kebaikan yang seperti yang sudah kita lewati, tetapi Allah firmankan di antaranya di surat Muhammad SAW, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau melakukan tadabbur kepada Al-Quran? Apa itu tadabbur? Yaitu membacanya, memahami kandungannya, mengimaninya, kemudian mengamalkannya. Itu tadabbur. Jadi maksud Quran turunkan untuk itu. Sehingga berapa banyak penyimpangan yang terjadi pada kehidupan manusia secara umum dan pada kehidupan kaum muslimin secara khusus ketika Al-Quran ditinggalkan. Ya. Seperti yang Allah firmankan, wa qala ar-rasul rabbi inna hadzal qur'ana bukan rabbi inna hadzal qur'an, mereka mengeluhkan, para rasul mengeluhkan kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Quran ini mahjura, ditinggalkan oleh manusia. Dan hajrul Quran, meninggalkan Quran, sesuatu yang buruk. Dan sudah kita sebutkan majlis yang lalu, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sungguh kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Hajrul Quran, meninggalkan Quran, meninggalkan membacanya, meninggalkan mempelajarinya, meninggalkan amalnya. Nah, kita yang mana?
umumnya kita meninggalkan amal dengan Quran. Mengapa? Belum paham makna yang terkandung dalam Al-Quran. Meninggalkan memahami Quran karena kita tidak bermajlis dengan majlis Quran, dan meninggalkan membacanya karena hawa nafsu dan kemalasan yang menimpa kita. Maka selami Quran dan fahami kandungan yang ada di dalamnya. Mari kita lihat ayat yang mulia ini, kita ambil faedah. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia. Siapa yang dimaksud dengan an-nas? An-nas salah satu jenis makhluk Allah dari makhluk-makhluk yang sudah Allah ciptakan. Ada makhluk bernama malaikah, ada makhluk bernama jin, ada makhluk bernama hewan, dan ada makhluk bernama manusia. Ini yang memiliki nafas. Adapun malaikah, mereka diciptakan khusus oleh Allah untuk ketaatan. Allah firmankan dalam banyak ayat sifat malaikat, diantaranya di surat At-Tahrim, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap perintah yang Allah sampaikan kepada mereka dan melaksanakan apapun yang diperintahkan pada mereka. Yang kedua, jin. Jin ini sama dengan manusia, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan ibadah, dan mereka diberi beban ibadah, namun mereka diberi hawa nafsu, sehingga dari mereka ini ada yang kufur, ada yang beriman. Seperti yang firmankan di surat Al-Jin, wa minas salihun wa minna duna dzalik. Dari kami ada yang saleh, ada yang selain itu. Adapun hewan, mereka makhluk yang tidak dibebani syariat, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai nikmat bagi manusia di muka bumi. Maka an-nas salah satu makhluk Allah Azza wa Jalla yang dibebani syariat, dan mereka juga disebut dengan Bani Adam. Disebut dengan Bani Adam karena Adam alaihissalam, orang tua kita, makhluk pertama dari bangsa manusia, yang kemudian lahirlah dari beliau dan istrinya Hawa alaihissalam keturunan yang banyak. Seperti yang paparkan di Al-Baqarah mulai ini, insya Allah kita ambil faedahnya bila Allah mengizinkan kita untuk mengambil faedah dan petunjuknya. Lalu siapa manusia yang dimaksud? Manusia banyak, dari masa ke masa, dari tempat ke tempat yang lain. Yang mana? Maka sebagian ulama menyebutkan kaidah dalam tafsir, apabila satu jenis disebutkan diawali dengan huruf alif dan lam, maka huruf alif dan lam ini mengikat jenis itu. Jadi yang dimaksud adalah seluruh jenis manusia. Tidak dilihat bangsa, tidak dilihat kapan hidup, di mana hidup. Untuk mereka semua. Seperti yang disebutkan di antaranya di surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia dalam keadaan merugi. Maka semua jenis manusia tidak dikecualikan. Maka siapapun yang memang manusia masuk ke dalamnya. Sehingga apabila ada orang-orang tertentu mengatakan kita sudah lagi tidak terkena beban ibadah, kita tanya, Anda siapa? Anak Adam, manusia. Ayatnya ini, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Oh tidak, saya keluar dari beban itu karena menempati derajat yang khusus. Derajat yang khusus pada manusia yang paling tinggi adalah Rasul.
adalah Rasul. Dan Allah perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan di surat Al-Hijr, di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa taala sampai datang al-yaqin, yaitu al-maut, sampai kematian. Itu Rasul, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa meyakini seperti itu, maka kalau dia mengatakan saya lepas dari beban ibadah, maka syaratnya harus menjadi hewan atau tidak punya akal, baru lepas dari ibadah. Karena ayat mengatakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, hai manusia beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Oleh karena ibadah ada syaratnya, ibadah ada rukunnya, dan ibadah ada ketentuan-ketentuannya. Jadi nanti insya akan kita ambil faedahnya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah serukan pada manusia? U'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian. Siapa yang diibadahi? Mengapa dia diibadahi? Nanti ibadah kita lewat dulu, akan kita ambil faedahnya berikutnya, kita kembali insyaallah. Siapa yang diibadahi? Karena kita sudah mafhum apa itu lafaz ibadah secara umum. Yang diibadahi adalah Rabbakum. Subhanallah. Di sini Allah sudah katakan u'budullaha, beribadahlah kepada Allah. Apakah hikmahnya? Kita tidak mengatakan ayat Al-Quran mengapa Allah berfirman demikian. Ini tabu. Apa makna tabu? Larangan khusus dari Allah SWT. Jangan mengatakan pada ayat Al-Quran mengapa Allah demikian. Bagaimana Allah berfirman di surat Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi manusialah yang akan ditanya. Sehingga kata para ulama, jangan bertanya mengapa, kenapa, bagaimana, tetapi apakah hikmah. Apa itu hikmah? Kebaikan atau maslahat yang Allah inginkan dengan ayat ini. Untuk siapa? Manusia. Di dunia ini atau di akhirat. U'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian. Allah tidak katakan u'budullah, padahal manusia ketika dikatakan muslim atau beriman, dia mengucapkan la ilaha illallah. Ada hikmah jelas. Di antaranya Allah misal di surat Az-Zariyat tadi sebutkan bahwa manusia dan jin, dalam ini kita khususkan pada manusia, diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Namun manusia tidak kenal siapa Allah Azza wa Jalla. Umumnya tidak kenal siapa Allah. Karena manusia dimanapun berada, mereka punya keyakinan dan mereka punya sesuatu yang mereka tunduk kepadanya dan taat, yang disebut dengan ibadah tadi. Sehingga kalau dikatakan u'budullah, Allah kan sembahnya orang Islam. Tidak mau kami. Ada penolakan. Atau u'budur Rahman. Orang kafir Quraisy ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, mereka mengatakan ketika Nabi SAW menuliskan ya Ali, uktub bismillahirrahmanirrahim. Mereka katakan wa mar Rahman. Siapa Rahman? Dalam sejarah dikatakan mereka kenal Rahman itu seorang manusia yang disebut dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Dia juluki dengan Ar-Rahman. Maka Allah memperkenalkan bahwa Ar-Rahman bukan manusia, Ar-Rahman adalah Allah. Maka Allah turunkan ayat-ayat memperkenalkan Ar-Rahman, dialah Allah berulang kali. Nanti akan disebutkan insyaallah ketika sampai pada ayat tersebut. Bahkan Allah jadikan satu surat khusus memperkenalkan dirinya
yang bernama Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, dan seterusnya. Ar-Rahman adalah ini. Allah katakan u'budu rabbakum, beribadalah kepada Rabb kalian. Maka Rabb dalam bahasa Arab, nah ini kembali kepada makna bahasa yang difahami oleh orang Arab dengan berbagai macam lugah atau logat bahasa Arab. Rabb adalah Al-Khaliq, Al-Mubdi, Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Mumit, Wal-Muhyi, dan sebagainya. Yang menciptakan, yang mengadakan, yang menguasai, memiliki, yang mengatur makhluk, yang menghidupkan, yang matikan, dan semuanya. Rabb. Sehingga sesuatu berhak diibadahi kalau dia adalah Rabb, yang menciptakan, yang memiliki yang dia ciptakan, yang mengatur, memberi rizki, mengatur urusan hidupnya, menghidupkan, matikan, dan semuanya. Maka ketika ini disampaikan pada manusia, u'budu rabbakum, mereka kembali kepada sembahan-sembahan mereka. Sembahan saya ini tidak menciptakan, bahkan tidak memiliki apapun. Hal ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di surat Fatir tentang hal tersebut. Di ayat yang ke-13 Allah firmankan, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dialah Allah yang telah memasukkan malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam, itu perputaran, dan mengatur menundukkan matahari dan bulan. Allah atur mereka berputar, berjalan, semuanya berjalan pada ketentuannya masing-masing, waktu yang sudah Allah tentukan. Itulah Allah Rabb kalian, lahul mulku, dia punya kekuasaan yang begitu bentuk kekuasaannya. Apa kekuasaannya? Mengganti malam dan siang, memutar matahari dan bulan. Lahul mulku. Walladzina tad'una min dunihi, adapun zat atau apapun yang kalian wahai manusia berdoa, meminta, beribadah kepadanya, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak punya kekuasaan min qitmir, walau setipis qitmir. Apa itu qitmir? Kalau kita makan buah kurma, antara daging buah kurma dengan biji ada apa itu? Lapisan seperti kertas tipis. Itu namanya qitmir, kulit ari. Kalau salak kan dibuka ya, begitu ya. Setipis itu kata para ulama, Allah katakan ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak punya kekuasaan itu. Maka subhanallah ketika Allah menyebutkan u'budu rabbakum, ibadahilah oleh kalian Rabb kalian, beribadahlah kepada Rabb kalian, Allah menjelaskan pada manusia bahwa yang berhak diibadahi adalah Dia yang menciptakan, memiliki atau menguasai dan mengatur urusan makhluknya. Maka mereka tidak bisa membantah, karena fitrah manusia mengakui itu. Ya, Allah firmankan surat Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, arahkan wajahmu kepada Allah dengan agama yang lurus ini. Fitrat Allah, itulah fitrah Allah yang Allah tetapkan untuk manusia. La tabdila khalqillah, tidak akan pernah ada perubahan pada setiap makhluk yang Allah ciptakan, itu manusia. Ada semua itu di dalam hati mereka. Walaupun mereka dalam hidup menyembah apapun, ada pengakuan itu. Oleh karena kata para ulama, ketika kita ingin menjelaskan tentang Islam,
menjelaskan tentang Quran, menjelaskan tentang ibadah kepada kaum di luar Islam, sampaikan dengan bahasa fitrah. Jangan bahasa hawa nafsu. Karena manusia, ini juga pernah kita sebutkan di majelis yang sebelumnya, manusia Allah beri dua perkara yang baik dan satu perkara yang buruk. Namun perkara yang buruk ini lebih dominan akhirnya daripada dua perkara yang baik, karena pengaruh lingkungan hidupnya. Unsur yang pertama yang disebut dengan fitrah tadi kita sebutkan. Apa itu fitrah? Kecenderungan untuk taat kepada Allah dan penolakan kepada setiap kebatilan, itu fitrah. Sehingga manusia yang masih murni fitrahnya, ketika dijelaskan tentang ketaatan kepada Allah, menerima mereka bagaimanapun keadaannya. Contoh, mohon maaf, manusia yang tidak mau tahu aturan, hidup inginnya senang dan bebas, tidur dimanapun mereka nyaman. Kalau kita duduk bertanya, ngobrol dengan orang-orang seperti itu, lalu kita masuk dengan bahasa fitrah, memperkenalkan tentang bahwa manusia ada penciptanya, manusia hidupnya diatur, mengakui. Tapi mereka mengapa tidak mau ikut? Karena hawa nafsu. Ini satu unsur yang buruk tadi, hawa nafsu. Yang kedua, Allah memberi akal, di mana fungsi akal yang sebenarnya adalah untuk membenarkan, menguatkan dan mengikuti wahyu Allah Azza wa Jalla. Namun ketika akal dikuasai hawa nafsu, maka rusak. Oleh karena kalau kita cermati Al-Quran, akan kita baca la'allakum ta'qilun, agar mereka berakal, gunakan akalnya untuk membenarkan ayat-ayat ini. La'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir dengan akal kalian. La'allakum tadhakkarun, agar kalian ingat tentang kebenaran. Dan masih banyak lagi ayat-ayat semisal dengan itu. Namun fitrah dan akal dikalahkan oleh hawa nafsu. Nabi kita SAW bersabda, "Ma min mauludin illa wa huwa yuladu 'alal fitrah." Tidak seorang bayi pun lahir melainkan lahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, penyembah menyimpang. Oleh karenanya dengan fitrah. Maka ketika tekan u'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian, fitrah menerima, betul seperti itu. Tapi hawa nafsu menutupi. Siapa Rabb? Tentu bertanya, siapa Rabb? Walaupun ini sudah kita ambil faedahnya di awal surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, di sini Allah perkenalkan, U'budu Rabbakum alladzi. Nah, ini namanya tafsir. Tafsir ayat terhadap lafaz sebelumnya. U'budu Rabbakum alladzi khalaqakum, dialah yang menciptakan kalian. Ini tafsirnya, tafsir Rabb, yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang sebelum kalian, berarti mencipta. Di ayat berikutnya masih tafsirnya, alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa binaa ila akhir ayat. Dan juga yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan untuk dipijak dan hidup, langit sebagai bangunan atapnya, menurunkan hujan. Itu tadbir, mengatur, memberi rizki. Nah, ini siapa Rabb? Sehingga kalau bertanya siapa Rabb, yaitu langit. Bisa tinggi begitu, siapa yang mengadakan? Kembali kepada penciptanya. Adanya matahari terbit, bulan terbit dan sebagainya,
itulah yang mengatur. Siapa dia? Allah. Diperkenalkan kepada kita sekalian. Nah, di sini kata para ulama, Allah mengisyaratkan bahwa suatu zat berhak diibadahi bila dia adalah zat yang memiliki hak rububiyah. Dia sebagai Rabb. Ya, apakah dia mencipta, menguasai, atau mengatur makhluknya? Sebagai syarat. Ini pernah kita sebutkan di majlis yang lalu. Maka di sini Allah menjelaskan siapa yang diibadahi, ya, dan siapa dia. Syarat zat untuk diibadahi, dia menjadi Rabb. Kemudian Allah menjelaskan apakah hikmah ibadah, untuk apa ibadah disyariatkan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena nanti hamba Allah semuanya, itu manusia khususnya, ketika sudah terjadi hari kiamat, mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun diterima dari mereka kecuali yang memiliki sifat takwa. Yang memiliki sifat takwa. Allah firmankan surat Al-Hajj, di surat Al-Maidah, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sehingga Allah tidaklah menerima apapun kecuali dari orang yang bertakwa. Nanti akan kita ambil faedahnya insyaallah tentang apa itu takwa, dan bagian penjelasan Al-Quran tentang takwa, apa itu dasarnya dan bagaimana bentuknya, dan bagaimana kehidupan orang yang bertakwa, sehingga kita bisa menilai saya ini sudah sampai belum pada itu. Dan takwa itu milik Allah. Allah firmankan di surat Al-Mudaththir, wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah ahl, pemilik dari takwa itu sendiri dan pemilik ampunan. Sehingga Allah melarang siapapun mengaku bertakwa. Allah firmankan di surat An-Najm, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian mengaku diri sudah bersih, diri kalian sudah baik, sudah saleh. Wa a'lam, dia Allah Azza wa Jalla Maha tahu, bimanittaqa, siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Sehingga kita perlu tahu insyaallah bagaimana seseorang dianggap oleh Allah berhak mendapatkan takwa, diberi taufik, diberi pengakuan, ya, dia termasuk orang bertakwa. Dan kita di sini tidak tahu siapa yang diakui oleh Allah takwanya. Bukan berarti yang bicara itulah yang diakui, belum tentu. Bukan berarti yang banyak amalnya diakui takwanya, belum tentu. Nanti akan kita ambil insyaallah faedahnya tentang kriteria takwa, tentunya dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa mendapatkan karunia yang besar tersebut. Kembali kita kepada ibadah. Allah katakan ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, kemudian la'allakum tattaqun. Maka alur ayat ini menjelaskan bahwa takwa tidak akan dicapai kecuali dengan ibadah. Takwa tidak akan dicapai kecuali dengan ibadah. Dan ibadah adalah sarananya. Di ayat yang mulia ini Allah menyebutkan ibadah secara umum. Di ayat yang lain Allah sebutkan dengan perincian. Contoh, dengan keadaan hati. Takwa dicapai dengan keadaan hati. Allah firmankan di surat Qaf, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Surga di akhirat nanti didekatkan pada orang bertakwa tidak jauh dari mereka. Dikatakan pada mereka, inilah yang dijanjikan pada kalian wahai hamba-hamba Allah yang ketika hidup di dunia kalian adalah awwab lagi hafil.
Awwab selalu kembali kepada Allah kapanpun dengan ketaatan. Hafidh menjaga diri dari apa yang Allah murka, menjaga syariatnya. Mengapa demikian? Nah, disebutkan sifat hatinya. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Yaitu orang-orang yang hatinya selalu takut kepada Allah walau seorang diri terhadap zat yang gaib, dan ketika menghadap Allah hatinya munib. Tidak ada apapun dari dunia yang hadir kecuali harapan kepada Allah saja. Ini keadaan hati orang bertakwa. Keadaan lisan, Allah firmankan di surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana itu? Qulu qawlan sadida, ucapkanlah kalian ucapan yang lurus. La yatadammanul itsm, yang tidak mengandung dosa. Ucapan yang tidak mengandung dosa, lurus sesuai dengan petunjuk syariat. Yang Nabi kita bersabda SAW, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang bicaranya baik atau diam. Ini dengan lisan. Takwa dengan perbuatan. Allah firmankan di surat Ali Imran, haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya. Atau di surat Al-Baqarah, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan ibadah siam untuk kalian sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Siam perbuatan, maka takwa dengan ketiganya. Yang nanti akan kita rinci di majlis berikutnya bila Allah mengizinkan insyaallah taala. Lalu apa yang maksud dengan ibadah? Apa yang maksud dengan ibadah? Ibadah secara bahasa Arab dari huruf ain, ba dan dal. Abada. Maknanya adalah az-zul wal khudu', yaitu hina dan rendah. Maka ibadah adalah sesuatu yang pelakunya menghinakan diri dan merendahkan diri. Al-khudu' wa tadhallul lirrabb, yaitu merendahkan diri, menghinakan diri kepada penciptanya. Itu makna ibadah secara bahasa. Adapun secara istilah segala perbuatan hamba yang dicintai oleh Allah dan diridhai. Segala perbuatan hamba yang dicintai oleh Allah dan diridhai, baik keadaan hati, lisan atau perbuatan. Dan ini sebagai muqaddimah dari penjelasan ibadah. Insyaallah di majlis berikutnya kita akan lanjutkan tentang apa itu ibadah secara lengkap dengan kriteria-kriterianya bila Allah mengizinkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan akan kita buka untuk tanya jawab setelah adzan Isya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum. Demikian barangkali yang bisa diambil faedahnya dari ayat-ayat Allah yang mulia. Semoga kita dimudahkan untuk bisa mengambil faedahnya dan dimudahkan untuk bisa melaksanakannya, dijauhkan dari segala penyimpangan dan dimaafkan dari segala kesalahan dan diampuni dosa-dosa kita. Barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Fadhal. Ada satu ayat kelihatannya wa in tuhibbu syai'an wa anta takrahu syai'an fa huwa. Jadi penjabaran di ayat ini bagaimana? Baik, barakallahu fikum. Allah menyebutkan asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal hakikatnya itu buruk untukmu, atau engkau benci sesuatu padahal itu baik untukmu. Allah Maha tahu dan kalian tidak mengetahui. Masalah ini terkait dengan hikmah dari suatu kejadian.
hikmah dari suatu perkara dalam hidup di dunia, di mana Allah Jalla wa'ala sudah menetapkan dalam kitabnya Lauhul Mahfuz dan juga dipaparkan dalam kitabnya yang mulia yang Allah turunkan kepada setiap nabi dan rasulnya, bahwa kebaikan bagi manusia itu ada pada perkara-perkara yang merupakan iman. Segala unsur iman kebaikan, dan keburukan ada pada unsur-unsur di luar iman, yaitu hawa nafsu atau kekufuran. Contoh, harta. Manusia menilai harta itu kebaikan. Harta kebaikan. Ternyata berapa banyak dari manusia yang Allah bukakan harta, sehingga dengan hartanya dia bisa berbuat apapun. Ketika digunakan dengan hawa nafsu menjadi keburukan bagi dia. Contohnya Qarun. Qarun awalnya adalah umat Nabi Musa alaihissalam yang taat, tapi dia miskin. Dia terus minta kepada Nabi Musa alaihissalam agar mendoakan kepada Allah diberikan harta. Akhirnya diberikan, lambat laun dia semakin jauh. Dia pikir dengan harta itu baik, tapi Allah Maha tahu. Maka apapun yang kita dapatkan di dunia ini, itulah yang terbaik bila itu bagian dari iman. Maka contohnya, contoh yang lain, ketika seorang sibuk bisnis, banyak pelanggan, banyak pembeli, tergambar untungnya besar, dia mendengar azan, maka dia tinggalkan dunia untuk sholat, atau tetap dengan dunia, dia sholatnya nanti. Manusia menilai yang mana? Hawa nafsu menilai ini kan terbayang keuntungannya, terbayang keuntungannya. Sedangkan kalau saya sholat terputus keuntungan itu, maka ini keburukan. Itu cara berpikir ahli dunia. Cara berpikir ahli akhirat tidak. Bagaimana dia selamat dari azab Allah dengan dunianya? Maka digunakan dunia untuk membeli akhirat, itulah kebaikan. Sehingga Allah katakan, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak mengetahui. Contoh yang lain, orang yang berjihad bersama Nabi SAW terbunuh. Kata manusia baik atau buruk? Orang munafik buruk. Sayang sekali masih muda, belum nikah sudah mati, terbunuh. Buruk bagi akal manusia yang berpikir dengan cara dunia. Tapi bagi orang beriman tidak. Allah berkata dalam kitabnya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya inda rabbihim. Dan kau katakan orang yang terbunuh jalan Allah itu mati, jangan. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka. Nah, itu kebaikan. Oleh karenanya, ketika kita sudah beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya yang mulia, mengikuti Nabi SAW, maka cara pandang kita terhadap sesuatu dengan iman, bukan lagi dengan dunia. Bukan lagi dengan dunia, tapi berbeda dengan ahli dunia. Cara berpikir mereka adalah dengan hawa nafsu, sehingga menghitung untung ruginya dengan hawa nafsu. Oleh karena orang beriman hidupnya berbeda dengan mereka. Yang katakan wallahu ya'lam, Allah Maha tahu tentang hikmah sesuatu, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Oleh karena nanti di akhir surat Al-Baqarah ini akan disebutkan juga ayat pentingnya kita dalam hidup di dunia ini mencari hikmah. Karena dengan hikmah itu kebaikan yang sangat banyak. Allah firmankan, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan barang siapa berhikmah maka dia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Demikian Allah misal. Silakan. Ini orang yang bertakwa itu yang bagaimana, Ustaz? Orang bertakwa
Nah, ini butuh majlis khusus. Makanya saya katakan tadi, ini gambaran secara umum keadaan hati orang bertakwa, keadaan lisan orang bertakwa, dan keadaan perbuatan baru secara umum. Majlis berikutnya insya Allah mudah-mudahan bisa sampai. Oh, pardon. Iya. Di surat Yusuf ayat 53 di awalnya bahwa sungguhnya nafsu itu mendorong untuk selalu mendorong kepada kesalahan ya. Tapi di akhirnya dikatakan kecuali nafsu yang mendapat rahmat dari Allah. Nah, nafsu yang mendapat rahmat dari Allah contohnya seperti apa, Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Allah memberikan inna nafsala ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Ini bahasa terjemah perlu hati-hati. Allah katakan sesungguhnya an-nafsa ammaratun bisu. Kita sudah jelaskan bahwa an-nafas jiwa manusia. Jangan samakan antara nafas dengan hawa. Hawa itu keinginan, nafas itu jiwanya. Hawa nafsu keinginan jiwa. Maka jiwa manusia asalnya cenderungnya pada hawa, keinginan yang menyimpang. Kemudian ketika datang iman berubah menjadi keinginan yang lurus. Sehingga kata para ulama dari ayat-ayat Quran, manusia itu bertingkat jiwanya sesuai dengan kadar imannya. Ketika lahir dia sudah membawa jiwa namanya ammaratun bisu, selalu ingin menyimpang. Contoh, anak kita yang belum balik, kalau kita bawa sholat jamaah di masjid, apa yang mereka lakukan? Sudah tahu belum sholat itu bagaimana? Tahu, ya kan tahu. Tapi kan pengennya bergurau, ngobrol. Itu ammaratun bisu. Kita sudah tahu kalau kecelakaan itu takdir Allah, tapi apa yang dilakukan? Sumpah serapah, caci maki, ya kan? Ammaratun bisu. Itu manusia. Tapi ketika iman datang, naik. Fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan sekali-kali tidak aku bersumpah kata Allah dengan jiwa yang lawwamah. Lawwamah jiwa yang lebih tinggi. Dia sudah tahu tapi masih lupa, maka menyesal. Mengapa tadi berbuat begitu? Bukankah itu kesalahan? Menyesal karena sudah tahu ilmunya. Lawwamah. Mengapa tadi tidak langsung bangun untuk salat tahajud, malah santai-santai, kan tidak ada waktu lagi tahajud? Menyesal. Lawwamah, selalu mencela dirinya. Kemudian nilai imannya lebih tinggi lagi menjadi nafsun mutmainnah. Jiwa mutmainnah yang selalu ridha dengan ketentuan Allah. Ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah katakan radiyah, engkau hidupnya selalu ridha. Sekarang mardiyah, diridhoi. Makanya katakan illa marrahima rabbi, kecuali orang yang bukan jiwanya, orang yang jiwanya diberi rahmat. Bukan jiwa amarahnya, bukan, tapi orang yang punya jiwanya diberi rahmat. Untuk mendapatkan rahmat Allah bagaimana? Dengan iman. Ini akan kita ambil faedahnya di majlis berikutnya. Dengan iman Allah berikan rahmat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup. Tafadhal. Kalau seorang anak waktu orang tuanya masih ada, dia pernah melakukan ketidaktaatan atau membangkang dengan orang tuanya, sampai terus orang tuanya meninggal. Nah, dia masih bisa kan untuk berbuat baik, bagaimana caranya? Yang anda tahu kan, misalnya seperti kayak dia sering mendoakan orang tuanya, menghubungkan silaturahmi yang dekat dengan ayahnya gitu. Iya. Ataupun ada juga yang bersedekah sama orang tua. Atau kalau orang tuanya belum pergi haji, anak belum pergi haji bisa melakukan haji badal, walaupun masih ada khilaf, pemahaman lain yang tidak sejalan. Bagaimana sebaliknya kalau seorang istri yang tidak taat kepada suaminya sudah meninggal, perbuatan baik apa yang akan dia lakukan? Baik, barakallahu fikum. Setiap kesalahan atau maksiat
khusus yang terkait dengan hukukul adami, hak manusia. Ini jelas di akhirat ada hisabnya. Karena hisab ada 3 macam. Ada hisab nikmat, ada hisab amal, ada hisab muamalah terkait dengan hukuk adami. Maka semuanya Allah akan memberikan maaf dan memberikan keringanan. Bahkan termasuk ketika nanti dihisab. Bila pertama dia bertobat kepada Allah. Allah firmankan di surat Az-Zumar, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni segala macam dosa dengan taubat. Yang kedua, khusus terkait dengan hukukul adami, tergantung siapa adami ini. Tadi disebutkan orang tua atau suami atau istri atau anak, maka dengan memperbaiki sikap. Tapi kan Ustaz sudah meninggal orangnya. Maka Nabi kita SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih, dalam beberapa riwayat, ketika seorang anak bertanya kepada beliau bahwa orang tua sudah meninggal dunia, masihkah ada kesempatan saya berbakti? Maka beliau jelaskan unsur-unsur tadi. Jelaskan. Demikian juga dengan istri. Ketika dia sudah meninggal dunia, suami meninggal dunia, maka dia bertobat, kemudian memperbaiki sikapnya yang tadinya suami tidak suka, sekarang dia perbaiki. Kecuali kalau dia sudah menikah lagi, maka dia memperbaiki hubungannya dengan suami yang barunya. Lalu bagaimana dengan suami yang pertama? Di sana akan ada apa itu? Hisab. Maka mungkin dalam hisab itu dia akan disalahkan karena dosanya tadi. Tapi Allah Arhamur Rahimin, Maha tahu keadaan hambanya. Maka secara hisab bisa dia tervonis salah. Tapi ketika taubatnya taubatan nasuha, lalu dia memperbaiki kegiatan atau keadaan setelah itu, maka semuanya dimaafkan. Semuanya dimaafkan insyaallah, dan kita berharap hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian, mohon maaf atas kesalahan kelurahan dan mohon maaf sekali lagi atas penyampaian atau bahasa yang kurang baik, dan semoga memaafkan semua dan mengampuni dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.